Baiklah, kembali lagi bersama kami di Legia Finansial. Kali ini kita akan membahas tentang saham OPMS. Nah, ini OPMS ini apa? Ini yaitu Optima Prima Metal Sinergi. Ini perusahaannya itu dia bergerak di bidang besi ya. Jadi nanti kita lihat apakah kinerja ini bagus di kuartal kedua atau enggak. Untuk direktur utamanya ada Melina Wijaja, kemudian direkturnya ada Rubianto Pinghau Handaja Kusuma. Wah, nama ini panjang kali ini. Ini kalau misalnya kita ikut ujian akhir atau ujian UTS dan lain-lain, kayaknya agak sulit ya itu tulis nama panjang kali ya. Alamat kantor kita lihat di sini, Jalan Mangga Mulia Permai, Blok AC di Surabaya. Jadi ini perusahaannya ini bergerak di bidang besi, tapi dia di Surabaya. Dia bukan di Jakarta ya, karena kebanyakan kan perusahaan saat ini dia di Jakarta yang publik ya. Nah, tadi ini yang di Surabaya. Oke, ini nilainya satuan penuh bentuk rupiah. Kasnya ini meningkat ya, cukup bagus. Tapi ini kalau kita lihat nih kayak perusahaannya ini agak kecil, masih gak gitu besar. Mengapa? Karena dia masih puluhan miliaran ya, bahkan untuk aset lancarnya masih puluhan miliaran. Persediaan kita lihat dari 1,9 miliaran sekarang hanya tersisa 400 jutaan saja. Wah, dia agak sedikit menurun ya. Bahkan 400-an juta sebenarnya tergolong kecil sih menurut kami untuk jika dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan publik yang ada di IHSG ya. Kalau kita bilang total asetnya dari 89 miliaran menjadi 84 ya tadi ya. Ini tadi liabilitas jangka pendek, ada utang usaha, utang retensi dan lain-lain. Total hutangnya dia cukup drastis dari 1,7 miliaran menjadi 700-an juta saja. Ini cukup bagus ya. Tapi jangan senang dulu karena kita lihat dulu gimana dengan equity-nya atau ekuitasnya. Nah, ini penurunan paling 1 miliaran atau berapa gitu. Oh, ternyata ekuitasnya lebih banyak. Kita lihat untuk penjualannya, oke, dia meningkat cukup besar. Tapi ini kalau kita lihat dia rugi ya, rugi usaha 3 miliaran, 3,8 miliaran. Ini lucunya ya. Kita lihat saja. Penjualannya itu meningkat beberapa kali lipat. Namun, mengapa ruginya itu hampir sama? Nah, ada yang tahu mengapa? Kita lihat saja. Ini pembayaran kas kepada pemasok dia meningkat cukup besar. Dari 39 jutaan menjadi 23 miliaran. Nah, dia meningkat cukup pesat. Kemungkinan besar karena tadi ya yang bahan pokok ya, dia hampir sama dengan penjualan besinya. Itulah yang perlu diwaspadai. Jadi perusahaan itu masing-masing beda ya. Ini kita lihat dulu, ada komisaris utamanya, komisaris independen, direktur utama, direktur operasional, dan lain-lain. Gaji dan tunjangan nih, jumlah gaji dan kompensasi malah meningkat ya. Tapi sebenarnya ini wajar menurut kami. Mengapa? Karena ini ibaratnya yang top management. Di sisi lain ini hanya meningkat sedikit. Ini hanya meningkat sedikit ya kalau kita di sini. Apalagi itu perbedaan 1 tahun, biasanya top management meningkat cukup banyak. Tapi ini hanya sedikit. Ini agak cukup wajar. Mungkin karena perusahaan sedang rugi atau gimana ya. Kita lihat kas dan banknya. Oke, dia meningkat paling banyak di Bank Muamalat Indonesia. Bank Muamalat paling banyak mereka tahu di sana, ada kas di tangan dan lain-lain. Kas di tangan agak kecil ya, 16 jutaan saja dari 5 jutaan saja. Nah, mungkin rekan-rekan investor kas di tangannya bahkan lebih besar mungkin ya. Tapi gak tahu juga ya. Nah, itu tergantung pribadi masing-masing. Piutang usaha kita lihat di sini. Dari PT Indonesia penyampaian, mereka gak ada sebutkan ya, gak ada sebutkan ibaratnya jatuh temponya itu kapan, apakah dia termasuk lancar, kurang lancar, normal atau gimana, gak disebutkan ya. Ini persediaan, nah ini ada disebutkan juga untuk scrap dan lain-lain, uang muka dibayar di muka. Ini uang jaminannya. Pembelian kapal masing-masing, ini kok ada jadi kapalnya. Ini aset tetap di sini bisa lihat.
Ini kita lihat di sini. Bebannya masih harus dibayar. Ini biasa memang kayak gitu ya. Ibaratnya ada perusahaan itu terkadang kalau perusahaannya agak kecil, dia laporan keuangannya itu agak simple. Kalau dia lebih besar, dia agak begitu simple ya. 69,79. Ini sama aja sih. Ini katanya yang 2024 dan 2023. Kita lihat di sini basis keuangan. Sebenarnya menurut kami gini ya. Entah kenapa dari beberapa perusahaan yang kami lihat yang perusahaan besi ya, itu kebanyakan rugi. Nah, mengapa bisa begitu? Kami pernah mendengar maksudnya dari orang bilang gitu, karena besi impor lebih murah daripada besi lokal. Tapi memang setahu kami ya, memang gimana ya, agak sulit ya untuk industri yang pada modal kayak gini ya. Jadi memang kalau mau dibilang semuanya itu harus ditata dengan rapi. Industri itu ada industri yang bagus, industri yang kurang bagus. Walaupun kalau manajemennya itu bagus, tapi berada di industri yang buruk itu akan sangat sulit. Nah, jadi kita sebelum berinvestasi, kita perlu lihat juga manakah perusahaan yang bagus, industri yang bagus, manajemennya bagus. Nah, itu biasa bisa menjadi perusahaan yang besar. Dan tergantung juga, ada juga yang dia gimana? Perusahaannya itu dia berkembang sendiri, maksudnya dia berada di paling atas di industrinya, itu kemungkinan bisa mencetakkan keuntungan yang bagus. Gaji dan tunjangan kita di sini ini berkurang juga. Keamanan dan kebersihan, wah ini agak cukup bagus ya nih ya. Pendapatan keuangan dari obligasi udah gak ada, dari deposito udah gak ada, tapi jumlahnya kayak gitu banyak loh. Baiklah, itu saja kami. Sekian dan terima kasih. Saya investasi.